Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, jadi pertemuan kita ini sebenarnya hanya pertemuan singkat ke adik-adik nanti untuk kegiatan kita ada kaitannya dengan journal reading. Jadi harapannya kegiatan ini jangan terpisah dengan journal reading kita. Ya, Anda dapat teorinya, konsepnya, nanti faktanya Anda bisa langsung lihat di lapangan. Ya, jadi tidak putus antara teori, konsep dan proses belajarnya di lapangan. Ya. Saya coba share slide dulu ya. Slide saya tampil? Tampil, Pak. Tampil ya? Tampil, Pak. Nah, jadi prinsipnya kita di koas ini kan learning by doing. Ya, jadi ada kegiatan yang Anda dapat nanti di lapangan itu sebagai proses belajar Anda. Ya, jadi kebanyakan memang di koas juga adik-adik tahu sendiri lah ya, dia sifatnya learning by doing langsung di lapangan ya. Benar ya? Kebetulan saja di kedokteran olahraga kita ini lapangannya bukan rumah sakit, Dek. Tapi dia benar-benar lapangan tempat orang berolahraga ya. Salah satunya olahraga yang sifatnya rekreasi. Apa bedanya olahraga yang pon sama rekreasi? Jadi prinsipnya itu sebenarnya bedanya itu dari motivasinya, Dek. Jadi kelompok motivasinya. Kalau olahraga rekreasi yang Fornas ini harusnya di olahraga itu tidak ada semacam kompetisi di dalamnya, ya. Walaupun kita berpartisipasi untuk menang, tapi motivasi untuk berkompetisi itu tidak setinggi seperti olahraga seperti olahraga PON yang umum dilakukan tiap tahun, ya. Nah, di kegiatan tahun ini Fornas 2021 ya sebenarnya tertunda ya, harusnya ke tahun kemarin, tapi karena faktor pandemi jadi ditunda ke tahun ini. Jadi Sumatera Selatan dipercaya jadi tuan rumah. Nah, di kegiatan ini kan adik-adik kemarin sudah dapat pengantar, diminta untuk berkontribusi juga di kegiatan Fornas ini ya. Kegiatan yang melibatkan banyak komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Ya, jadi olahraga ini sebenarnya olahraga yang dibentuk oleh komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Ya, bukan cabang-cabang atletik atau bukan cabang-cabang olahraga lainnya yang sifatnya indoor atau apapun. Ini sebenarnya gabungan dari beberapa komunitas ya yang diadakan untuk melakukan olahraga secara nasional. Nah, kemarin kan sudah adik-adik dikasih kesempatan untuk mencari artikel untuk pembahasan kita di journal reading nanti. Ya, jadi dari beberapa artikel yang sudah di-share oleh teman Anda, Rifki ini sebagai ketua, enggak apa-apa di sini deh ya. Rifki sebagai ketua, oke. Nah, Rifki tadi sudah share beberapa artikel, saya sudah baca juga. Saya coba kaitkan dengan kegiatan di Fornas ini, cabang olahraganya kan, cabang lombanya itu ada sekitar 56 kalau enggak salah ya. 56 cabang. Nah, kebetulan ada satu cabang yang belum dilaksanakan. Yang saya lihat jadwalnya itu adalah besok. Ya, itu cabang skateboard ya yang dilakukan oleh komunitas skateboard Indonesia. Ya, nah, di kegiatan ini nanti adik-adik langsung lihat di lapangan bagaimana pelaksanaan cabang olahraga ini, kemudian bagaimana teknisnya, kemudian mungkin yang paling penting apa aspek kesehatan yang bisa adik-adik lihat langsung di lapangan untuk cabang olahraga ini. Jelas ya? Nah, jadi disinilah learning by doing yang adik-adik akan dapatkan nanti ya. Langsung dilihat di lapangan. Nah, jadi apa-apa yang perlu adik-adik perhatikan ya, jadi di lapangan nanti adik-adik bisa mengamati, bisa observasi apakah peserta ini sudah melakukan safety dalam aspek keselamatannya untuk melakukan olahraga ini atau lomba ini. Ya, jadi cabang olahraga ini cukup riskan ya dari aspek keselamatannya. Cukup riskan. Ya, adik-adik lihat sendiri bagaimana aspek-aspek kesehatan yang perlu diperhatikan. Nah, biasanya lengahnya nih peserta adalah saat mereka pemanasan atau saat mereka pasca tampil di lomba tersebut. Nah, kadang momen-momen ini kadang mereka tidak perhatikan. Nah, adik-adik coba observasi. Ya, kadang setelah lomba helm mereka lepas, elbow pad mereka lepas, ya, knee pad mereka lepas, ya, pelindung pergelangan mereka lepas juga. Nah, adik-adik coba amati ya di lapangan tersebut apa yang bisa dibahas nanti di saat journal reading ya.
Ini adalah aspek-aspek keselamatan untuk cabang olahraga rekreasi skateboard. Ada helmet, ada elbow knee, pelindung lutut, kemudian pelindung pergelangan. Perlindungan pergelangan tangan ini jarang sekali digunakan. Nanti adik-adik lihat langsung di lapangan, apakah panitia memperhatikan hal-hal ini? Ya, kalau tidak, nah ini adalah bahan observasi adik-adik nanti. Bisa adik-adik uraikan secara real saat jurnal reading, ternyata di jurnal demikian, tapi di faktanya kita lihat langsung. Nah, ini adik-adik bisa paparkan saat jurnal reading nanti, benar atau tidak, sesuai teori atau sesuai dengan yang diharapkan dari aspek kesehatan atau keselamatan. Ya, kemudian dari penggunaan sepatu dan juga penggunaan skateboard. Skateboard ini memang agak sulit kita perhatikan ya, tapi sebenarnya ada karakteristik skateboard yang memenuhi syarat untuk lomba olahraga rekreasi skateboard itu sendiri. Ya. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Sebenarnya di sini adalah momen terbaik adik-adik untuk memunculkan keterampilan adik-adik melakukan promosi. Ya, sebenarnya di sini juga adik-adik bisa sembari melihat, adik-adik yuk sebenarnya bisa memberi nasihat atau memberi promosi ya kepada peserta untuk sebenarnya setidaknya kalau bisa ketemu coachnya lebih bagus, bisa sampaikan ke mereka ada potensi-potensi cedera dalam olahraga ini. Jadi adik-adik bisa memberikan semacam ya promosi singkat, promosi kecil ke mereka untuk bisa memperhatikan keselamatan mereka. Ya, ini biasanya lengahnya ini bukan saat lomba, tapi sebelum lomba atau setelah lomba. Itu lengahnya biasa muncul ke mereka dan tidak sadar bahwa di keadaan dua tersebutlah bisa menimbulkan cedera pada olahraga ini, untuk cabang olahraga ini. Ya, ini adalah jurnal reading yang akan kita bahas nanti ya di saat minggu pembahasan atau adik-adik presentasi jurnal reading. Nah, besok ini adalah kegiatan yang adik-adik harus lakukan besok. Ya, silakan ambil peran masing-masing, silakan bagi-bagi peran. Ya, nanti ada yang foto, kemudian ada yang memfoto orang yang sedang foto. Contoh Meta akan foto orang sedang melakukan skateboard ini. Nanti Rifki memfoto Meta yang sedang mengambil dokumentasi. Paham ya? Jadi terlihat di situ adalah bukan si pesertanya, tapi Anda yang sedang mengamati. Dipahami? Contohnya Safira melakukan rekaman video. Nah, Cahya adalah tugasnya merekam Safira yang sedang merekam. Ya, jadi terlihat di sini kontribusi adik-adik saat melakukan observasi ini sifatnya adalah incidental observation method. Kita menggunakan metode ini. Ya, jadi incidentalnya adalah kegiatan ini yang hanya dilakukan satu kali dan kebetulan skateboard ini dapat porsinya hanya 1 hari. Ya, jadi itu sifatnya incidental. Jadi tugas adik-adik hanya observasi. Ya. Nah, ini adalah tugas adik-adik untuk bisa adik-adik kumpulkan saat di lapangan besok. Saya akan datang. Ya. Tadi informasi dari Rifki, adik-adik ini bisa kumpulnya jam 10. Nah, Rifki saya mau tanya dulu deh. Ini mereka lombanya ini perkiraannya jam berapa mulai deh? Khawatirnya saat kita datang, lomba ini sudah selesai atau sedang istirahat. Izin Pak, kan Meta di bagian skateboard Pak. Oke. Kemungkinan dari rundown itu jam 8 mulainya Pak. Jam 8 ya? Iya. Ya, bagaimana cuaca di sana deh? Di sini agak mendung. Kalau di Jakabaring? Iya, siang ini agak mendung Pak. Nah, kalau sudah mendung, kalau sebentar hujan atau sebentar malam hujan, kalau adik-adik amati potensial cedera tuh atau potensial jatuh pasti lebih tinggi ya. Dengan lapangan sedemikian rupa. Nah, di sini sebenarnya bukan kita harap mereka jatuh ya, tapi setidaknya adik-adik bisa mengumpulkan sebanyak mungkin, kemungkinan ya, potensi sebanyak mungkin untuk dokumentasi atau laporan adik-adik. Kita tidak mendoakan mereka jatuh ya, jangan ya. Harapan saya mereka yang tampil benar-benar profesional. Nah, nanti di wawancara adik-adik bisa tahu mereka itu benar-benar siap atau tidak. Adik-adik bisa lakukan wawancara. Contoh Cahya melakukan wawancara, kemudian Mita itu melakukan rekaman. Merekam Cahya sedang melakukan wawancara. Apa saja di wawancara? Nah, bisa saja adik-adik contohnya Cahya mau wawancara ya.
Nah, Cahaya bisa mewawancara tentang apa saja aspek keselamatan yang si peserta ini tahu tentang skateboard. Ya, tentang skateboard, tentang aspek keselamatan mungkin ini. Nanti disesuaikan apakah saat dia menjawab itu sesuai dengan apa yang dia gunakan, apa yang dia kenakan. Ya, adik-adik bisa observasi di situ. Nanti Mita boleh merekam saat Cahaya mewawancara. Nah, nanti Cahaya juga bisa mewawancara si peserta ini, kapan sih dia mulai menggeluti skateboard ini. Nah, kapan dia mulai menggeluti ini bisa kita kelompokkan dia ini profesional atau tidak, berpengalaman atau tidak, atau jangan sampai dia baru seminggu mengikuti komunitas langsung ikut lomba. Ya, nah jadi adik-adik bisa wawancara itu. Kemudian bisa juga diwawancara selama sebelum lomba ini berlangsung, apakah dia pernah lakukan latihan dan pernah mengalami cedera. Itu bisa juga ditanyakan ke mereka. Ya, jadi random aja pertanyaannya. Ya, ini hanya beberapa contoh. Bisa adik-adik buat, ya bisa adik-adik, entah itu adik buat dalam Google Form, minta mereka isi, atau wawancara langsung, merekam aja langsung, it's okay. Ya, adik di HP itu kan ada alat perekam. Ya, gunakan media yang kita ada. Nah, kemudian mungkin bisa tanyakan juga tentang mengapa mereka tertarik dengan olahraga ini, cabang olahraga ini. Ya, kemudian apa saja persiapan mereka untuk mengikuti cabang olahraga ini. Ya, jadi kita paling penting bagaimana aspek kesehatan atau keselamatan dalam cabang olahraga ini. Dipahami adik-adik? Ini tugasnya boleh dilihat ya, boleh dicatat. Ya, ini adalah tugas adik-adik nanti di lapangan besok. Saya kalau tadi dia bilang Meta rundown-nya jam-jam 8, ya saya usahakan datang di jam 8 itu juga. Ya. Jam 8 atau jam 9 saya coba datang. Berkumpulnya kita Rifki kemungkinan jam 10 ya, Dek. Nggak bisa lebih awal. Kalau saya sendiri bisa, dokter. Yang lainnya bagaimana? Kalau jam 9, apakah bisa berkumpul? Ya, sangat bagus kalau kita kumpul saat lomba ini berlangsung ya. Khawatirnya kita kumpul mereka sudah bubar. Boleh kira-kira kita maju sekitar jam 9. Semoga cuaca mendukung ya. Semoga cuaca mendukung banget. Baik, dokter. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Saya janjikan pertemuan ini hanya setengah jam kurang lebih. Izin dok, mungkin bertanya dok, nanti kalau yang di hasil yang kegiatan lapangan ini nanti kita laporkannya di dalam bentuk PDF bareng sama jurdingnya juga atau bagaimana dok? Atau Ini kan, dibikin bisa saja? Bahannya nanti kan yang dikumpul ini foto dan video. Ya. Kemudian hasil jurnal readingnya juga bentuknya PDF ya. Anda silakan kumpulkan semua ke saya nanti. Boleh ya? Ini kan kerja tim nih, bukan kerja perorangan. Ya, Anda foto. Kalau foto atau dokumentasi foto Anda bisa lakukan sendiri-sendiri. Ya, Anda cari angle masing-masing, Anda sebar dari beberapa sudut, Anda foto. Ya, video ya bisa 2/2 orang Anda lakukan video ini. Wawancara juga demikian. Jumlah pesertanya saya tidak patok, tapi setidaknya ada perwakilan peserta, ya beberapa peserta lebih bagus, di luar Palembang lebih bagus, dengan kalau dapat coach juga sangat bagus. Ya. Baik Pak, berarti nanti yang dalam bentuk PDF itu yang jurdingnya, nanti untuk yang hasil wawancara dan pengamatan itu dalam bentuk foto dan video saja ya Pak ya dikumpulkannya. Ya, benar sekali. Baik Pak. Nanti saya share link email atau link GForm ke Rifki aja ya, tempat pengumpulan ini. Atau kalau lebih gampang, kumpulkan aja semua dalam satu GForm. Nanti saya ngambil cuma linknya dari adik-adik. Oh baik Pak, nanti akan lebih efektif begitu ya. Akan dibuatkan link GForm-nya Pak. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi prinsipnya kita learning by doing ya. Doing-nya di sini adalah sifatnya observasi, tidak melakukan intervensi, hanya observasi. Ya, kalau intervensi Anda masih belum pantas, ya, intervensi Anda masih belum pantas. Kalau sebatas observasi, ini kurang lebih saat Anda melakukan penelitian juga, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup?
Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke. Seperti yang saya janjikan, pertemuan kita tidak lama-lama, ya. Saya cukupkan pertemuan ini. Baik, semoga besok kita ketemu dalam cuaca yang baik-baik, ya, supaya dapat hasil yang baik juga. Ya, nanti prinsipnya apa yang Anda dapat lapangan, Anda bisa laporkan saat nanti kita berkumpul dengan tim-tim yang lain. Oke? Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.